Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ekonomi digital dan peran mahasiswa di era revolusi industri 4.0. Digital economy atau ekonomi digital merupakan sebuah istilah yang menjelaskan fenomena aktivitas perekonomian yang terjadi akibat adanya teknologi digital. Memang ekonomi digital telah mengubah pola bisnis dari yang sebelumnya serba manual menjadi serba otomatis. Salah satu contoh nyata adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah memiliki toko tanpa harus memiliki bangunan fisik. Nah, selain dari pelaku ekonomi digital juga telah bermanfaat bagi konsumen. Ekonomi digital telah mengubah aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat dan mudah. Sebagai contoh, pemilik UMKM dapat menembus pasar nasional atau global lebih mudah melalui platform digital. Pemerintah dan perusahaan swasta dapat membuka lapangan kerja lebih banyak bagi masyarakat. Dan masyarakat juga dapat bertransaksi secara online dengan mudah. Hasil riset Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat, ekonomi digital Indonesia bertumbuh 22% menjadi 77 miliar US dollar atau sekitar 1,197 triliun rupiah pada tahun 2022. Pertumbuhan tersebut berkontribusi sekitar 40% dari total belanja online di Asia Tenggara. Ekonomi digital kini bukan hanya sebuah tren, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, di video ini kita akan mempelajari bagaimana teknologi digital mengubah dunia ekonomi, peluang yang ada, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa berperan di dalamnya. Apa sih yang ada di pikiran kamu pas dengar soal revolusi industri? Revolusi industri ini adalah keadaan di mana kehidupan kita terpengaruh oleh perubahan global, yaitu perubahan besar yang menyeluruh di berbagai aspek industri. Nah, sekarang kita ada di era revolusi 4.0. Tapi, kok langsung di era 4.0 sih? Era revolusi 1.0 sampai 3.0-nya mana? Terus, apa bedanya? Kemunculan revolusi 1.0 terjadi pada tahun 1784 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap sebagai mesin produksi industri. Sebagai mesin produksi industri pada tahun 1870, dengan memulai beralihnya penggunaan mesin uap ke mesin listrik, kemudian di era revolusi 3.0 fungsi manusia mulai beralih ke mesin-mesin produksi tadi yang sudah menggunakan kecerdasan robotik dan berdasarkan sistem otomatisasi. Nah, era 4.0 ini dijuluki dengan Internet of Things. Semua hal terintegrasi dengan internet dan akan membuka peluang terciptanya produk-produk inovatif dan pasar baru yang akan menggantikan produk lama. Kalau dibandingkan, perbedaannya terletak pada jenis teknologi, tingkat efisiensi biaya, rantai nilai, dan lingkup jangkauan yang luas. Semua ini bisa terjadi karena dunia kini ada di era di mana revolusi industri secara tidak langsung mengubah kehidupan kita. Salah satu contohnya, cara kita bekerja yang sekarang jadi semakin mudah karena adanya bantuan mesin yang terintegrasi dengan internet. Yuk jadi generasi muda yang selalu siap dengan segala sesuatu yang baru, terus kreatif dan juga produktif dengan teknologi yang ada. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan memahami apa sih sebenarnya ekonomi digital itu. Ya, kita akan mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu definisi ekonomi digital. Apa itu dan mengapa penting bagi kita, mahasiswa, untuk memahami konsep ini? Ekonomi digital adalah sebuah konsep yang mengacu pada ekonomi yang didorong oleh teknologi digital, terutama internet. Ini mencakup berbagai sektor seperti e-commerce, finansial teknologi, transportasi digital, hingga pendidikan online. Sebagai contoh, sektor e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, di mana hampir seluruh transaksi terjadi secara online. Coba deh bayangkan, dulu kita harus pergi ke pasar untuk membeli barang. Sekarang kita tinggal buka aplikasi e-commerce dan barangnya sampai ke rumah. Ini adalah bukti nyata bagaimana ekonomi digital membuat kehidupan kita lebih mudah dan efisien. Selain itu, ada juga vintage atau finansial teknologi seperti GoPay, OVO, atau Dana
yang memungkinkan kita untuk melakukan transaksi dengan mudah melalui smartphone. Teknologi ini mengubah cara kita mengelola uang bahkan tanpa harus pergi ke bank. Dan jangan lupa, di dunia transportasi ada aplikasi ride hailing seperti Gojek atau Grab yang tidak hanya mengubah cara kita berpergian, tetapi juga memberikan peluang bagi banyak orang untuk mencari nafkah. Semua ini adalah contoh nyata ekonomi digital yang terus berkembang. Mari kita bahas dampak teknologi terhadap ekonomi. Teknologi khususnya internet telah membawa banyak perubahan dalam dunia ekonomi. Beberapa pekerjaan kini bisa dilakukan secara online. Sedangkan beberapa pekerjaan lain digantikan oleh teknologi seperti otomatisasi atau AI. Misalnya, pekerjaan yang berhubungan dengan data seperti analisis atau administrasi kini dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Bahkan, banyak aplikasi AI yang dapat melakukan tugas yang dulunya membutuhkan tenaga manusia. Namun, di sisi lain, teknologi juga membuka peluang baru. Kini kita bisa menjadi seseorang content creator. Oke guys, ini udah buka puasa. Saatnya kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Don ya, Pak? Konoha. Wah, rumah kamu gede ya. Gua yang akan melindungi kampung ini. Karena bukan yang tadi, Pak. Influencer. Hai, nama saya Helma Kusuma. Saya country manager untuk freelancer.com di Indonesia, Malaysia, India, Pakistan, Bangladesh, Singapura, dan Hong Kong. Jadi sebenarnya freelancer.com itu adalah marketplace untuk freelancing dan crowdsourcing yang bisa dibilang yang terbesar di dunia sekarang ini kalau dilihat dari jumlah pengguna dan proyek yang telah diposkan. Jadi kita sudah memiliki 22 juta lebih pengguna di seluruh dunia, di mana proyek yang sudah diposkan itu sekitar 10 juta sampai saat ini, sampai detik ini, proyek dan kontes. Dari antara 22 juta pengguna tersebut, 1 juta diantaranya adalah pengguna dari Indonesia. Jadi bisa dibilang freelancer.com itu marketplace, jadi seperti Bukalapak atau Tokopedia. Tapi kalau Bukalapak atau Tokopedia itu jual beli barang, kalau di freelancer.com itu yang diperjualbelikan adalah jasa. Bahkan pemrograman. Lagi-lagi Indonesia dibanggakan dengan developer aplikasi termuda asal Indonesia yang berumur 12 tahun yang berhasil meraih beasiswa dari Apple. Ia bernama Yuma Suryanto. Di usia 12 tahun, ia berhasil menciptakan 9 aplikasi loh. Ia juga mengikuti event WWDC atau Worldwide Developers Conference yang isinya developer bergengsi yang digelar tiap tahun oleh Apple. Nah, buat ikut acara WWDC ini harus melewati penyaringan yang ketat banget loh, dan beruntung Yuma berhasil lolos dan meraih beasiswa di WWDC sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Hayo, pas umur 12 tahun, dulu kalian udah bikin apa aja nih? Atau digital marketer. Akhirnya nemu TWS yang benar-benar minim delay teman-teman ya, Vivan Infinity GT6. Saya sudah banyak pakai TWS, tapi ya banyak yang bilang anti delay dan segala macam. Ternyata pas main game, dengar musik, scroll TikTok pun masih delay gitu ya, ada delaynya lah. Nah sedangkan ini udah Ramadan kali ini selain baca Al-Quran, saya coba mengulangi hafalan-hafalan surah terutama tajwid saya. Untuk belajar tajwid saya harus mendengar, dan kebanyakan dari YouTube Amar TV.
Tak lain dan tak bukan adalah dari Ustadz Muzamil Hasbalah. Dari beberapa merek berikut ini, mana menurut kamu yang memiliki desain dan fungsi futuristik? Yang pertama adalah Toyota, kedua Honda, ketiga Wuling, dan keempat Hyundai. Coba deh komen di bawah sini kamu milih yang mana nih? Dan banyak peluang untuk berinovasi dan berwirausaha secara digital. Tentu saja, dampak positif ini juga membuka peluang pekerjaan baru. Namun, mahasiswa perlu siap untuk beradaptasi dan belajar keterampilan digital. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa mahasiswa bukan hanya sebagai konsumen teknologi, tapi juga sebagai pelaku inovasi. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh nyata ekonomi digital yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ada Tokopedia. Lucu, ini juga lucu. Tapi promonya ada kan? Maju mundur mau check out. Tokopedia Gunjang 55 dijamin banyak promonya. Mall dijamin diskon hingga 200.000, flash sale hingga 55% dan gratis ongkir berkali-kali. Cek Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang memungkinkan kita membeli dan menjual barang secara online. Dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif, Tokopedia tidak hanya menghubungkan pembeli dan juga penjual, tetapi juga menciptakan banyak peluang pekerja bisnis baru. Yang kedua ada Gojek. Hijabers Community, tempat mencari ilmu, cari teman, dan cari keterampilan. Beranggotakan lebih dari 100.000 muslimah di 12 kota di Indonesia. Tapi, yang gak banyak orang tahu, di balik semua kemeriahan itu, tidak jarang, kami, para komite, sulit bisa kumpul lengkap karena masalah transportasi. Padahal, banyak yang harus kami siapkan. Rapat rutin membahas kegiatan, membuat program kelas dan kajian, apalagi di bulan Ramadan sekarang, penuh acara buka bersama, pengajian akbar, hingga pemberian donasi ke yang membutuhkan. Tapi, sekarang kita menemukan kemudahan biar nggak ada agenda yang jadi korban, dan amanah tetap dijalankan. Mending pakai Gojek, kemana-mana lebih leluasa, dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak tergantung harus diantar siapa, dan macet bukan lagi menjadi kendala. Alhamdulillah, pasti ada jalan agar kegiatan berjalan lancar. Kami Hijabers Community, kami pakai Gojek. Gojek yang dimulai sebagai layanan transportasi online, kini berkembang menjadi platform super app dengan berbagai layanan mulai dari transportasi, pengiriman barang, hingga layanan pembayaran digital. Gojek membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang setiap hari. Kemudian, yang ketiga ada Dana. Ini luar biasa. Maaf, Mas. Waktunya habis. Ini luar biasa juga. Padahal ada Dana. Kirim uang gratis kemana aja, sampai isi saldo e-wallet lain juga bisa. Mas Lukman. Ini baru luar biasa. Biasa. Semua kartu bankmu itu bisa disimpan loh di Dana. Transaksi tinggal di satu aplikasi aja. Mas Lukman. Mas buruan dong. Ini beneran luar biasa. Ada Kris, inget Dana. Bisa scan Kris apa aja. Bayarnya bisa pilih saldo Dana atau saldo dari kartu bank yang tersimpan. Yang luar biasa ribet, jangan jadi kebiasaan. Pakai Dana, bukan dompet biasa. Dana sebagai salah satu platform dompet digital terbesar di Indonesia membuat transaksi menjadi lebih mudah. Misalnya, kita bisa membayar barang di minimarket atau bahkan membayar layanan parkir hanya dengan menggunakan ponsel. Yang keempat ada Ruang Guru. Takut itu pasti ada. Takut salah jawaban, apalagi tunjuk tangan. Takut PR nggak kelar. Takut rapor kebakar. Takut ditolak kampus impian.
gara-gara passing grade-nya ketinggian. Takut dibanding-bandingin, takut dinyinyirin. Tapi, mulai hari ini, seberat apapun tantangannya, jangan takut. Jangan takut sama ujian. Jangan takut nggak pedean. Jangan takut hasilnya mengecewakan. Jangan takut. Ada ruang guru. Dalam dunia pendidikan, ruang guru memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan platform belajar secara online. Dengan berbagai fitur interaktif, ruang guru mempermudah akses pendidikan di seluruh Indonesia, bahkan di daerah terpencil. Yang kelima, ada YouTube. Konten Anda di YouTube akan disukai oleh komunitas yang sesuai dengan minat dan kreativitas Anda. Berbagai format seperti video shorts 15 detik, video 15 menit, hingga podcast atau live stream yang panjang tersedia di YouTube. Ekspresikan diri dengan cara paling unik untuk Anda dan penonton. Untuk membuat channel, login ke YouTube dari komputer atau ponsel menggunakan akun Google. Lalu coba lakukan sesuatu yang memerlukan channel, misalnya mengupload video atau video shorts. Jika belum memiliki channel, Anda akan diminta membuatnya. Jika sudah memiliki channel dan ingin membuat channel baru, lakukan dari komputer dengan mengklik foto profil, buka setelan, klik tambahkan atau kelola channel Anda, lalu pilih buat channel. Buat branding awal channel dengan foto profil, nama channel, dan nama sebutan channel. Jika ingin lebih banyak penyesuaian untuk channel, klik foto profil untuk melihat channel dari komputer atau ponsel. Lalu klik sesuaikan channel atau ketuk ikon pensil. Anda bisa menambahkan atau mengganti foto profil atau banner channel, dan menambahkan deskripsi channel. Setelah mulai membuat konten, tambahkan cuplikan channel dan bagian lain ke layout halaman beranda channel sesuai keinginan Anda. Atau tambahkan link ke situs atau akun media sosial Anda yang lain. Setelah channel dibuat, konten bisa langsung di-upload di YouTube. Ada banyak cara membuat dan membagikan. YouTube juga menjadi contoh ekonomi digital di bidang ekonomi kreatif. Platform ini memungkinkan siapa saja untuk menjadi konten kreator dan mendapatkan penghasilan. Ini membuka peluang bagi banyak. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran yang penting di era digital ini. Mahasiswa bukan hanya konsumen teknologi, tetapi juga pelaku inovasi yang dapat menciptakan perubahan melalui ide-ide baru. Misalnya, kita bisa menggunakan teknologi untuk menciptakan bisnis digital, mulai dari jual beli online hingga menciptakan aplikasi yang mempermudah kehidupan. Kita juga bisa mengikuti tren digital marketing untuk membantu bisnis lokal agar berkembang di dunia digital. Selain itu, dengan menguasai teknologi, kita bisa menjadi profesional di bidang IT, seperti developer software, data analisis, atau bahkan cyber security yang semakin dibutuhkan di dunia kerja. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus belajar untuk beradaptasi dengan perubahan. Di dunia digital yang terus berkembang ini, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi adalah kunci untuk tetap relevan. Jadi teman-teman, kita sudah membahas banyak hal tentang ekonomi digital dan bagaimana teknologi telah mengubah dunia. Kita juga sudah membahas peran mahasiswa di era digital ini. Jangan lupa sebagai mahasiswa kita tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga inovator yang bisa menciptakan perubahan melalui pemanfaatan teknologi. Kita harus siap untuk memanfaatkan peluang yang ada, belajar keterampilan baru, dan beradaptasi dengan cepat. Dunia digital penuh dengan potensi dan kita sebagai mahasiswa bisa menjadi pelaku aktif dalam perubahan ini. Saya belajar bahwa ekonomi digital memberikan banyak peluang. Saya ingin mulai mengeksplorasi dunia digital lebih mendalam. Saya percaya mahasiswa bisa menjadi inovator yang mengubah dunia digital. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru tentang ekonomi digital dan peran kita sebagai mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.